ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan bab yang berikutnya, min anwa'i syirik, di antara jenis-jenis syirik, ta'liqul tamaim wal huruz. Ta'liq itu menggantungkan. At-tamaim lebih mudahnya maknanya jimat. Tamaim itu biasanya digantungkan pada anak-anak. Biasanya ada anak-anak itu kalung dan semisalnya. Huruz ini sama juga semakna ya. Kharz itu maknanya sejenis gelang yang melingkar. Di sini dibahas berkaitan dengan hukum ta'liqut tamaim, hukum menggantungkan jimat, kalung, gelang, entah di tangan digalungkan atau di leher atau di pinggang jadi sabuk dan yang semisalnya. Intinya hukum menggantungkan sesuatu yang dianggap sebagai jimat dengan tujuan untuk pagar diri, untuk supaya terhindar dari penyakit, terhindar dari bala atau dari penyakit ain atau yang semisalnya. Di sini disebutkan hadis an Uqbah ibni Amir al-Juhani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Uqbah ibnu Amir al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man allaqa tamimatan faqad asyraka, barang siapa yang menggantungkan tamimah, ada tamimah dia gantungkan. Apa tamimah tadi? Lebih simpelnya maknanya jimat. Bisa jadi bentuk kalung, bisa jadi bentuk gelang, bisa jadi bentuk sabuk ya. Rawahu Ahmad bi isnadin hasan, hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan. Kita lihat di situ disebutkan hadis ini dalam As-Sahihul Musnad karya Syekh Muqbil dan juga dalam kitab As-Sahihah karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Al-gharib maksudnya kosakata gharib, man allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantungkan tamimah, ai allaqa biha qalbahu, maknanya dia menggantungkan hatinya dengan tamimah ini tadi. Wa'tamada 'alaiha, dan bersandar pada tamimah ini tadi, bersandar pada jimat tadi. Fi jalbi an-naf'i wa daf'i ad-darar, dalam mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Nah ini man allaqa tamimatan, maknanya barang siapa yang menggantungkan hati pada suatu jimat, faqad asyrak. Wa tamimah adalah syai'un yu'allaqu 'alal aulad min kharzin aw ghairihi. Tamimah itu sesuatu yang digantungkan pada anak-anak kecil, baik berupa kharz sejenis gelang, yattaquna bihi al-ain, yang mana tujuannya untuk menghindarkan dari ain, untuk menjaga dari ain.
Qauluhu faqad asyraka, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad asyraka, hadza syirku yakunu akbar. Nah, kata penulis, syirik yang dimaksud di sini bisa jadi menjadi syirik besar. Faqad asyraka ay syirkun akbar. In i'taqada annaha tarfa'u aw tadfa'u bi dzatiha duna amrillahi azza wajalla. Kalau dia yakini bahwasannya jimat yang dia gantungkan ini tadi, yang dia bersandar pada jimat tadi, diyakini bisa mengangkat dan menolak madarat secara zatnya langsung, bukan perintah Allah azza wajalla, bukan dengan kehendak Allah azza wajalla. Wa illa fahuwa asghar. Dan kalau tidak meyakini seperti itu maka dikatakan syirik kecil. Ini tafsil rincian. Sehingga kata para ulama, dalam bab ini ada dua bentuk. Yang pertama, at-ta'liq biduni ta'alluq. At-ta'liq biduni ta'alluq. Seseorang menggantungkan sesuatu dengan tanpa ada ta'alluq dengan sesuatu ini tadi. Ini hukumnya mubah selagi tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariat seperti tasyabbuh laki-laki dan perempuan, anak-anak misalkan. Yang perempuan dikalungi kalung atau gelang, boleh saja, mubah. Mereka menyebutkan at-ta'liq biduni ta'alluq. Ana agak lupa referensinya apa, Qaulul Mufid ini juga, pokoknya di syarah-syarah kitab tauhid ketika menjelaskan hadis ini ya. Mereka menyebutkan at-ta'liq biduni ta'alluq. Ini mubah. Di sini kan sebutkan al-Qaulul Mufid. Qaulul Mufid Syekh Ibnu Utsaimin itu bagus sekali. Dulu ana banyak baca buku itu. Dibandingkan syarahnya Saleh Fauzan, ana lebih sering baca ini. Banyak fawaid-fawaid nahwiyah. Kalau antum mau baca. Yang pertama at-ta'liq biduni ta'alluq. Yang kedua at-ta'liq ma'at ta'alluq. Dia gantungkan dibarengi dengan ta'alluq, ada keterkaitan hati, tergantungan hati. Sudah gantungkan gelang plus dia bergantung hati. Nah, ini bab masalah ta'liq ini tadi. Kadang adanya ta'liq biduni ta'alluq mubah, kadang ta'alluq dan ta'liq. Jadi ada ta'liq dia gantungkan plus ta'alluqul qalb itu. Adapun jenis yang lain yaitu ta'alluq biduni ta'liq, ini jelas syirik. Contoh misalkan di sana ada kuburan, emang orang gantungkan kuburan enggak? Tidak ada gantungan kuburan. Itu pohon diyakini keramat, bergantung hatinya? Tidak. Digantungkan di badannya? Tidak. Tapi di ta'alluq hatinya di sana, bergantung hatinya di sana, itu syirik. Itu jelas, ya. Nah, kemudian di sini disebutkan ada faedah dari penulis. Beliau menyebutkan rincian. Apa rinciannya? Kalau diyakini benda yang digantungkan ini tadi, baik gelang, kalung, jimat dan yang semisalnya, kalau diyakini yang menolak madarat dan mendatangkan manfaat itu adalah benda itu sendiri, maknanya benda ini memiliki tasarruf bidzatiha, maka ini dianggap sebagai syirik besar. Kenapa dikatakan syirik besar? Karena meyakini adanya selain Allah yang punya tasarruf, punya kendali. Yang kedua, dia meyakini
benda ini hanya sebagai sebab. Tasarruf yang utuh ada pada Allah Azza wa Jalla, yang mendatangkan madarat dan menolak madarat, yang mendatangkan manfaat, menolak manfaat, dan yang semisalnya, itu semua adalah Allah Azza wa Jalla, murni. Kata dia, saya lancar ini usaha, lancar dagang saya, bukan benda ini sebagai pengendalinya. Benda ini hanya sebagai sebab, yang datangkan adalah Allah Azza wa Jalla. Tapi saya bawa jimat ini sebagai ikhtiar katanya. Nah, ini dianggap sebagai apa? Syirik kecil. Apa letak syirik kecilnya? Li'annahu ja'ala hadhihi tamima sababan wasyari' lam yaj'alha sababan. Karena dia menjadikan tamimah ini tadi sebagai sebab, sedangkan syariat tidak menetapkannya sebagai sebab. Faham? Ketika seseorang menetapkan sesuatu sebagai sebab dan syariat tidak menetapkannya sebagai sebab, maka ini digolongkan sebagai bentuk syirik kecil. Kenapa dikatakan ada bentuk syiriknya? Ada musyarakah bersama Allah Azza wa Jalla di dalam menetapkan sebab. Wadih, jelasnya. Ada bentuk musyarakah dengan Allah Azza wa Jalla di dalam menetapkan sebab. Hujan. Ya, alhamdulillah. Allahumma shalli. Musim hujan. Kita lanjutkan ya. Bab yang berikutnya, babur riya. Bab ar-riya. Anda mungkin nanti Dr. Fik ya, kemungkinan ini ada kajian bersama wali murid. Nanti antum ana jadwalkan. Nanti mungkin ana juga nanti Ustaz Syarif juga, kita gantian membahas, mungkin kalau antum kolaborasi antara kesehatan dengan syariat. Jadi wali murid, santrinya juga, paling tidak orang tuh ngerti seberapa penting sih kesehatan itu dalam syariat ini tadi, dengan dalil-dalilnya, bagaimana bimbingan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kalau kita perhatikan, Islam itu punya peran besar dalam kesehatan. Jadi Islam itu tidak jorok sebenarnya. Contoh misalkan Nabi SAW menganjurkan untuk bersiwak. Berapa kali yang dianjurkan oleh Nabi SAW? Anjuran dokter gigi berapa khalifah? 2 kali. Islam menganjurkan berapa kali? Setiap kali berwudu, ketika mau sholat kan? Kalau sholatnya wajib saja 5 waktu, itu lebih dari situ. Nah, ini poin-poin yang seperti ini, kalau kita gali itu banyak sekali ya. Kita lanjutkan bab riya. Bab ar-riya. An Mahmud ibnu Labid radhiyallahu anhu, dari Mahmud ibnu Labid radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Inna akhwafa,
Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan. Akhwafa itu artinya paling aku takutkan. Ma akhafu alaikum, atau sesungguhnya perkara yang paling menakutkan dari apa yang aku takutkan pada kalian adalah syirik kecil, kata Rasul. Sesungguhnya perkara yang menakutkan dari apa yang aku khawatirkan pada kalian adalah syirik kecil. Qalu, para sahabat bertanya, wa masyirkul asghar, apa itu syirik kecil? Pertanyaannya, apa itu syirik kecil? Ya Rasulullah. Qala ar-riya. Rasul menjawab, ar-riya. Ini sering kita dengar pembahasan riya. Kalau makna gampangnya, riya itu seseorang beramal dalam rangka ingin dilihat oleh orang lain. Kalau mau antum lihat rincian tentang riya ini, antum baca saja kitab judulnya Zammur Riya, karya Syekhuna Abul Abbas Yasin Ibnu Ali Al-Hausyabi Al-Adani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Di situ disebutkan definisi riya, bahaya riya, dan rincian semisalnya tentang riya. Nah, para ulama dalam mendefinisikan makna riya, yang antum bisa lihat di syarah-syarah kitab tauhid, beragam definisi. Ada yang menyatakan yang namanya riya, ya, yang namanya syirik kecil ini tadi, seseorang yang sebagaimana disebutkan tadi beramal dengan suatu amalan dengan tujuan ingin dilihat oleh orang lain, itu namanya riya. Ya. Riya ini mereka katakan syirik kecil. Ketika seseorang ingin dilihat oleh orang lain, namanya riya. Dia mengerjakan suatu amalan, ketika ingin dilihat oleh orang lain, itu namanya riya. Berarti di situ ada unsur iradah al-qalb, tujuan hatinya ingin dilihat oleh orang lain. Ketika tujuannya agar dilihat oleh orang lain dalam suatu amalan tadi, bukan tujuan utamanya karena Allah Azza wa Jalla, inilah yang disebut dengan riya. Kalau bahasa orangnya pamer, ingin dipamerkan. Namun di sini Nabi SAW menyebutkan riya itu syirik kecil. Ini juga dibatasi oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Riya yang dikategorikan sebagai syirik kecil adalah yasirur riya, riya yang yasir. Faham yasir? Yasir itu sedikit. Riya yang dikategorikan sebagai syirik kecil apabila yasirur riya, riyanya yasir, sedikit, enggak banyak, enggak besar, riyanya sedikit. Itu dikenal dengan yasirur riya. Sebab kalau banyak, sering berulang, itu bisa naik kepada syirik besar. Kemudian hadis yang berikutnya, al-halaf bi ghairillah, bersumpah dengan selain nama Allah. Wa qaulu masyaallah wa syi'ta, dan ucapan masyaallah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Al-halifu bi ghairillah, bersumpah dengan nama selain Allah, ya. An Qutailah, dari Qutailah, imra'atin min Juhainah, seorang wanita dari wilayah kabilah Juhainah. Juhainah itu kabilah, nisbatnya Juhani. Anna Yahudiyan, bahwasanya ada seorang Yahudi, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal innakum tunaddidun wa innakum tusyrikun.
Kata Yahudi tadi, sesungguhnya kalian tunaddidun. Itu maknanya sesungguhnya kalian berdandana. Dandana itu ngomong tapi tidak jelas, tidak terdengar sama orang lain, tapi ada gumam. Kalau bahasa kitanya simpelnya bergumam. Kalian sesungguhnya biasa bergumam, namun kalian melakukan kesyirikan. Apa bentuknya tadi? Taqulun, kata Yahudi tadi, kalian mengucapkan Masya Allah wa syi'tah. Kata Yahudi tadi, kalian biasa mengucapkan Masya Allah wa syi'tah. Wa taqulun wal ka'bati, dan kalian biasa mengucapkan sungguh demi Ka'bah. Masya Allah wa syi'tah itu artinya atas kehendak Allah dan atas kehendak engkau. Fa'amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk idza aradu ayyahlifu ayyaqulu wa rabbil Ka'bah, agar kalau mereka ingin bersumpah, agar mereka mengucapkan wa rabbil Ka'bah. Kalau ingin sumpah ya sumpah, mengucapkan wa rabbil Ka'bah, dan sungguh demi Rabb Ka'bah. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan Masya Allah wa syi'tah, atas kehendak Allah dan atas wa yaqulun Masya Allah thumma syi'tah, kemudian mereka mengucapkan Masya Allah thumma syi'tah, kemudian atas kehendak engkau. Nah di sini ya ikhwan, bentuk syirik Masya Allah wa syi'tah ada unsur musyarakah, keserikatan lafaz atas kehendak Allah, atas kehendak engkau. Berarti ada menyamakan masyiah Allah dengan masyiah makhluk tadi. Ada unsur seperti ini. Ini disebut dengan syirkun fil alfaz, syirik dalam bab lafaz. Ada rincian syirik dalam bab lafaz ini tadi. Kadang syirik besar, kadang syirik kecil. Difahami? Ini syirik dalam bab lafaz. Di sini disebutkan untuk melihat Masya Allah wa syi'ta, asyirku huna annahu ja'alal ma'tufa musawiyan lil ma'tufi alaihi. Nah, syiriknya adalah di sini annahu ja'alal ma'tufa, dia menjadikan al ma'tuf, ma'tuf itu yang jatuh setelah wawu atof, musawiyan setara lil ma'tufi alaihi, setara dengan ma'tuf alaihi. Apa ma'tuf alaihi? Lafaz yang ada sebelum wawu atof. Faham? Kalau antum belajar namanya misalkan Ja'a Zaidun wa Khalifah, ya, Zaidun yang ada sebelum wawu atof itu disebut dengan ma'tuf alaihi. Setelah wawu atof itu disebut dengan ma'tuf. Jelas? Syirik di sini, sisi bentuk syiriknya, karena orang itu menjadikan ma'tuf yang jatuh setelah wawu atof tadi setara dengan ma'tuf alaih yang ada sebelum wawu atof, wa huwa Allah azza wa jalla, yaitu Allah azza wa jalla. Haitsu kana al-'atfu bil waw al-mufida litaswiyah, ditinjau dari sisi atof dengan wawu itu, atof dengan wawu itu memberikan faedah taswiyah, kesamaan. Difahami? Menyetarakan. Faham? Khalifah bentuk kesamaannya. Biar ya. Ngantuk kayaknya dia. Ronda dia. Jam berapa dia ronda? Jam 2. Jam 1. Sampai jam 2. Jam 2 sampai 4. Jam 2 sampai jam 4 siapa? Irham. Ini Irham. Ini. Dia yang dari jam 2 sampai jam 4 dia. Kok dia ngantuk? Yang dari jam 2 sampai jam 4? Yusuf. Oh, harusnya dia dari jam 2 sampai jam 4 tuh dia langsung tidur. Biarlah. Kemudian wa qauluhu wal ka'bati. Nah, ini
wal ka'bah. Waw di sini waw apa namanya? Waw qasam. Dia memajrurkan yang setelahnya ya. Asyirku huna, syirik di sini, annahu halafa bi ghairillah. Dia bersumpah dengan selain nama Allah. Iskalun wa jawabuhu. Nah, sekarang apa iskal dan jawabannya? Kaifa lam yunabbih hadzal amala, atau kaifa lam yunabbi ala hadzal amali illa hadzal yahudi. Nah, anak kasih kaidah supaya antum tidak usah banyak lama mikir. Ketika antum ketemu yang kayak gini, ada lafaz hadza, al-amal. Al-amal di sini ada alif lam ya. Contoh, hadzal baitu, hadzal masjidu. Sebelumnya huruf jar. Lafaz yang ada alif lam tadi itu badal dari isim isyarah. Jadi antum ikutkan saja. Sehingga makanya anak baca tadi dengan jar. Ya. Kaifa lam yunabbi ala hadzal amali. Bagaimana kok tidak ditanbih, tidak menambih amalan ini illa hadzal yahudiyu, kecuali Yahudi ini. Wa jawabuhu annahu yumkin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yasma'hu wa lam ya'lam bihi. Nah, ada kemungkinan karena Rasul tidak mendengar ucapan yang diucapkan para sahabat kaum muslimin pada waktu itu. Rasul tidak tahu. Difahami? Nah, ada mungkin seperti itu alasannya, ya. Yang kedua, au yuqal, atau dikasih alasan yang berikutnya, inna hadza minasyirkil asghar dunal akbar. Ini termasuk bagian syirik kecil, bukan syirik besar. Fatakunul hikmatu hiya ibtila'u haula'il yahud alladzina intaqadu al-muslimin bihadzal lafdhah. Sehingga suatu hikmah yaitu berupa ujian Yahudi, ya, yang telah biasa mengkritika kaum muslimin dengan perkara ini tadi. Ma'annahum yusyrikuna syirkan akbar wa la yarawna aibahum. Dalam kondisi mereka biasa melakukan syirik besar namun tidak melihat aib mereka sendiri. Faham? Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Rasul tidak tahu ada orang-orang yang kaum muslimin baru masuk Islam mengucapkan wal Ka'bah. Difahami? Atau masya Allah wa syi'ta. Faham? Rasul tidak tahu. Wah, Yahudi dengar, dari Yahudi tadilah ada komentar. Difahami? Memungkinkan saja antum melakukan gini. Anak tidak tahu apa yang antum lakukan. Tahu-tahu ada orang ngomong, santri ustaz ngerokok. Oh, ngerokok santri. Anak tidak tahu. Memungkinkan kan? Atau alasan kedua, tindakan mereka itu adalah syirik kecil, dikritik oleh orang-orang Yahudi. Dalam kondisi mereka lebih parah lagi syirik besar, tapi tidak sadar aibnya mereka. Difahami? Itu namanya ibtila, ujian untuk mereka. Itu ujian juga. Kita sibuk ngurusi aibnya orang, kita lupa dengan aibnya kita sendiri. Qala Ibnu Abdul Barr fi Tamhid, berkata Imam Ibnu Abdul Barr dalam kitab At-Tamhid. Kalau antum pengen penasaran lihat kitab At-Tamhid, lihat ke rumah dokter fikih. Ya, antum punya kitab Tamhid ya? Nah, enggak usah antum tanya berapa harganya Khalifah. Ya, yang jelasnya harga itu dibandingkan motor ana itu, Vario itu lebih mahal At-Tamhid. Bingung antum. Makanya Nabi bilang, bukannya mau bangga-banggain dokter fikih, untuk kelas ikhwah ya, untuk di Palembang ini ana jamin deh tak ada yang sekelas dokter fikih, sekelas ikhwah ya. Dokter fikih ini bingung nak dia omongi ikhwan atau nak dia omongi ustad itu tadi. Tampang lah sudah tampang ustad. Untuk sekelas ikhwan maksudnya ini masyhur di Palembang ini itu tidak setara. Serius. Pengorbanan, siap keluar biaya untuk ilmu lu. Ikhwan diajak kajian, beli buku harga 100-200 ribu, mikir 1000 kali lipat. Antum datang ke dokter fikih, beliau ini punya buku yang kita tidak kati di Maktabah Darul Hadis, apalagi di rumah anak tidak kati kitab, tidak terlalu banyak kitab yang besar-besar. Punya kitab At-Tamhid ini itu bagus, memuat uniknya dan bagusnya ya. At-Tamhid ini
sering dijadikan rujukan dalam bab akidah, nukilan-nukilan ijma dan yang semisalnya, bukan saja bab fikih. Lihat di sini, qala Ibnu Abdul Barr fi Tamhid, la yajuzu al-halifu bi ghairillahi fi syai'in minal asya' wala ala halin minal ahwal wa hadha amrun mujtama'un alaihi. Kata Ibnu Abdul Barr, tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah pada perkara apapun, tidak pula pada kondisi apapun. Wa hadza amrun mujtama'un alaih, ini adalah perkara yang sudah mujtama'un alaih, sudah disepakati. Ini penukilan ijma'nya. Tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Ana ada iskal satu, cuman nanti ana tanya sama muallif. Yang lain-lain ada ijma'nya. Pas riya ini enggak ada di ijma'. Ya enggak? Apa kelewatan? Yang lain-lain ada penukilan ta'liq. Pas hadis riya tadi enggak ada. Nanti ana tanyakan sama penulis. Naktafi bihadzal qadar.